wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa innaka la'ala khuluqin 'aziim. Al-ayat. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para zu'ama, wabil khusus sesepuh Pondok Pesantren Tahfidzil Quran Al-Mustaqimiyah anu teu tiasa disebatkeun asmana satu persatu, nanging tengirangan penghormatan pribados kasadayana para al-mukarramun. Mudah-mudahan para al-mukarramun sesepuh dewan guru Pondok Pesantren Tahfidzil Quran Al-Mustaqimiyah senantiasa Allah Ta'ala panjangkan umurnya, amin. Diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, ditambah-tambah keberkahan ilmunya, tambah-tambah keberkahan dalam kehidupannya, sehingga senantiasa memberikan ilmu nafi kepada para santrinya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa yang saya hormati para ajengan, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim yang ada di wilayah Kecamatan Leuwi Sadeng. Mudah-mudahan mereka senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, diberikan tambah-tambah keberkahan dalam kehidupannya, tambah-tambah berkah ilmunya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat dan inayahnya
kita sekalian pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiasa kempal di ieu mahfalah anu mulia dinararaga memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati Hari Santri Nasional tahun 2024. Mudah-mudahan kumpulnya kita sekalian di tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada alam pemimpin revolusi Islam sedunia, kekasih Rabbul Izzati, penutup sadaya Nabi wasana habiban al-karim anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian nanti di yaumil qiyamah senantiasa mendapatkan syafaat pertolongan yang sempurna dari baginda Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Tak banyak yang akan saya sampaikan. Ieu mah hitung-hitungan tosan mubalik anu mungkin bakal nyampaikan tausiah ke urang sadayana. Pribados secara pribadi kronologina kamari ditunjuk sebagai Rois Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Leuwi Sadeng. Dorong doa ti sadayana mudah-mudahan para pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Leuwi Sadeng senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan, diberikan keteguhan di dalam berkhidmat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan harapan sesuai sabda dari Hadratus Syekh Muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama As-Syekhul Kabir Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau bersabda, barang siapa yang mau mengabdi membesarkan Nahdlatul Ulama, maka ia akan aku anggap sebagai santriku, dan seluruh santriku akan aku doakan dirinya dan keluarganya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat as'adakumullah. Pada kesempatan kali ini acara yang kita selenggarakan adalah memperingati Maulid Nabi, dilahirkannya junjunan alam, manusia paling mulia, manusia paling utama, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Imam Sirri Sakoti, seorang ulama sufi, lahir tahun 155 Hijriah. Gurunya Imam Junaidil Al-Baghdadi, murid daripada Syekh Mahruk Al-Qurhi. Beliau bersabda, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan mir riyadil jannah, li'annahu ma qasada li hadhil maudi illa li mahabbatir rasul
Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Syekh Siri Sakoti bersabda, barang siapa yang menghadiri tempat yang di tempat itu dibacakan maulid Nabi, maka hakikatnya ia sedang berada menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Li'annahu ma qasada li hadzal maudi illa li mahabbatir rasul. Karena teu pati-pati datang eta jalma ke tempat andrayakeun maulid Nabi kecuali didasari kecintaan dirinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda Rasul telah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang mencintaiku, kata baginda Rasul, maka ia akan bersamaku nanti di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atas dasar kecintaan kita kepada baginda Rasul, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Didasari dengan rasa cinta, ada ungkapan an-nadru bi'ainir ridha saral qabihu hasanan. Jikalau kita berbicara sesuatu ditilai dari pandangan kacamata cinta, maka yang jelek pun akan terlihat bagus. Betul. Yang jauh akan terasa dekat, yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah, jikalau sesuatu itu kita dasari dengan rasa cinta. Betul. Maka teruslah kita menjadi pribadi yang berbahagia walaupun jodoh entah kemana. Teruslah kita berjuang walaupun tidak punya ayang. Ngapalkeun ingin TikTok eta. Teruslah berhahahihi walaupun jodoh masih misteri ilahi. Sebab bagi seorang santri, menuntut ilmu itu adalah prioritas. Lebih baik aku menuntut ilmu, lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Sebab kalau aku tanpa ilmu, aku tak bisa apa-apa. Tapi kalau aku tanpa kamu, aku enggak apa-apa. Kalau aku tanpa ilmu, aku rugi. Tapi kalau aku tanpa kamu, aku bisa cari lagi. Hidup jomblo, hidup. Itu fan santri. Maka kembali lagi ngapalkeun yang seminggu eta na TikTok. Eta mah qala Syekh At-TikTokiyah. Ya. Rajin-rajin lah bikin konten. Ahlan wa sahlan. Syekhuna Al-Mukarram. Jika sesuatunya kita dasari dengan pandangan cinta, maka yang jelek pun akan terlihat bagus. Betul. Jelek bagi orang lain, bagus bagi kita. Misalnya di dia aya ngaran Asep aya, sorry Sepnya, pakai ngaran sebentar. Contoh
Asep boga kabogoh neneng. Aya ngaran neneng aya. Sorry neng. Eta karena Asep sudah dilanda dengan penuh kecintaan kasih neneng, maka apapun yang jelek yang ada di diri si neneng tidak terlihat oleh si Asep. Karena apa? Karena semuanya dipandang dengan kacamata cinta. Biarlah orang lain bilang apa, kajeun teuing ceuk batur misalna eta kabogohna si neng teh hidung lestreng kulitna keus kopeah. Urang Papua hidung semu biru teh kos bangbara gitu. Ceuk batur mah eta teh hidung lestreng, tapi ceuk si Asep naon hitam manis. Selalu saja ada pembenaran. Ketika orang lain berbicara negatif, maka dirinya selalu akan berpandangan positif. Betul? Kajeun teuing ceuk batur kabogohna jibrut, pendekarnya pendeknya kekar. Awakna gendut, lamun lumpang teh eta lumpang di sisi jamatan aya tukang ojek keur diuk kerah gagas kacai gendut. Pokona mah teu piresepkeun ceuk batur. Ceuk batur mah gendut kumaha ceuk Asep denok mbohai naon deui tah gemoy. Oh semok pengalaman. Jibrut gendut, tapi cek nu bogoh nama cek si Asep mah semampai. Ah benar gitu, gitar Spanyol tuh cek santri. Walaupun cek batur mah jangkung letik, Sep saya mah boga kabogoh tekos yang listrik. Sep orang lain bilang bahwa si neneng itu jangkung kuru, tapi cek si Asep naon jangkung lenjang. Selalu saja ada pembenaran, selalu saja ada pembelaan yang positif tatkala orang lain berbicara negatif tentang kekasih kita. Betul? Yang jauh akan terasa dekat. Sep kabogoh maneh urang mana? Neneng urang mana Sep? Jauh apa deket? Ah deket cenah. Urang mana? Urang Gunung Dahu. Gunung Dahu masih kena disebut deket. Padahal lamun lempang ti dieu ka Gunung Dahu beak meureun senal Swallow 2 namanya. Jauh tapi terasa dekat. Karena didasari ku rasa cinta. Yang berat akan terasa ringan. Neneng balik di pasar, belanja beras 1 karung 60 kg, sakarung 60 kilo. Neneng turun tina angkot, di pertigaan aya Asep keur nongkrong. Aya Kang Asep keur paribut kue. Enggak terus. Kaleresan neng uih di pasar balanja beas. Kaleresan aya AA pangnyandakeun nya beas ti dieu ka bumi neng. Siap cek Asep teh. Eta beas anu 60 kilo dipanggul langsung ku si Asep. Kumaha AA berat? Ah hampang. Padahal dina sempakna geus aya anu konengan eta. Ku berat-beratna menurutnya.
Eta berat ge dianggap hampang. Yang berat akan terasa ringan. Yang bau akan terasa wangi. Ya, cek batur mah hitut si neneng teh pang bau na saalam dunia. Ketika Asep mawa mobil, neneng tidak sengaja kentut. Hitut, ya, hitut anu ieu teh disebutna naon? Teu kadenge tapi bau. Hitut serius benar. Karena orang itu karakter seseorang itu bisa ditilai tina hitutna. Aya nu orangna serius gitu pemikir. Lamun bae eta jalma anu serius pemikir hitutna teu kadenge tapi bau. Kanyahan bau begitunya. Itu. Aya anu nyaeta jiwana seorang anu revolusioner. Hitutna badag tapi tepati bau. Beledag begitu. Ya, kosnya eta gempa skala 50 liter. Itu. Aya anu jalma biadab. Ieu naon disebutna teh karakterna. Nya gede, nya bau gitu. Eta kos si neneng. Hitut dina mobil. Bau ka ambeuna. Ampura AA-nya. Asep. Neng tadi teh lebet angin. Baunya henteu seungit neng, padahal eta meni bau cubluk. Berarti aya hitut nu seungit tah. Nya hitut kabogoh. Anu bau akan terasa wangi jikalau itu keluar dari seorang kekasih, betul. Maka dari itu, jikalau kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka likulli syai'in alamah. Setiap sesuatunya ada ciri, ada tanda. Maka cinta pun, mahabbah pun, mawaddah pun lahul alamah. Cinta pun ada cirinya. Jikalau kita berasa kita mencintai baginda Rasul, maka apa yang menjadi tindak tanduk laku lampah baginda Rasul harus nyata selalu kita berusaha untuk mengikutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat uswah hasanah, contoh-contoh yang baik dari baginda Rasul untuk kita sekalian sebagai umatnya. Karena ketika kita mencintai seseorang, mengidolakan seseorang, lamun misalna aya santri al-mustaqimiyah ngaidolakeun pemain bola kelas dunia, aya nu ngadolakeun Ronaldo, aya nu ngadolakeun nyata Lionel Messi, pasti eta jalma akan selalu berusaha mengikuti adat kebiasaan daripada orang yang diidolakannya, betul. Lamun bae santri nu ngadolakeun nyata si Ronaldo, eta teu kaop manggih tatangkalan disepakan kumaha. Tangkal ceubiak disepakan. Aya nu ngaidolakeun artis action, ya, Jackie Chan misalnya, itu, ya. Lamun ngaidolakeun Jackie Chan atau Andi Layau, eta teu kaop manggih baturana meleng, langsung dihantam, langsung disepak karena nuturkeun idolana. Lamun bae aya nu ngaidolakeun nyaeta penyanyi India Shah Rukh Khan, teu kaop nempo tatangkalan langsung hemulintir bae bari ngalagu. Karena setiap orang yang mencintai sesuatu, dia akan berusaha mengikuti orang yang dicintainya. Maka jikalau kita merasa atau mengakui mencintai baginda Rasul,
maka tingkah tanduk kita, laku lampah kita harus selalu berusaha untuk mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pesan kepada adik-adik sekalian, mudah-mudahan dari sekian banyak santri Al-Mustaqimiyah kelak nanti akan ada santri yang menjadi ulama-ulama besar, ulama'il amilin, imamil muttaqin, menjadi ulama yang tabahur, tahfidz Quran, hamalatul Quran, yang akan menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidak akan dunia ini terjadi kiamat selagi masih banyak orang yang penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari sekian banyak santri di sini nanti kelak di hari nanti akan ada salah satunya yang menjadi presiden. Amin. Tapi aing ragu ya nempuk yang jadi presiden. Kelak akan ada yang menjadi gubernur. Amin. Kelak nanti ada yang menjadi bupati. Kan keren. Gubernur, bupati, tahfidz Quran. Masya Allah. Kelak ada yang menjadi menteri. Amin. Yang menjadi wakil menteri. Amin. Akan menjadi jenderal. Amin. Aya nu jadi hansip. Ya meureun. Masya Allah. Jikalau kita betul-betul mencintai baginda Rasul, maka akhlak kita harus disesuaikan dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tradisi Nahdlatul Ulama, kami tidak diajarkan kebencian atas dasar perbedaan. Itu prinsip dasar. Di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kami tidak diajarkan kebencian atas dasar perbedaan. Karena ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan itu adalah niscaya, keniscayaan sudah menjadi sunnatullah. Kita lahir ke alam dunia pun dari kedua orang yang berbeda kelamin. Ibu dan bapak beda kelamin, lahirlah kita. Tidak mungkin anak-anak lahir hanya dari bapak saja. Aya teu nu kaluar tina jubur bapak ieu. Aya kan? Tidak mungkin keluar dari lubang seorang ibu tanpa ayah. Dalam hukum kausal aglabiyahnya, adatillah sunnatillahnya pasti keluar dari orang yang berbeda. Ibu dan bapak bekerja sama, lahirlah kalian ini. Betul. Maka dalam konsep Islam sangat tidak menyetujui prinsip LGBT. Apa itu LGBT? Jangan dikira kami tidak sepemahaman dengan HTI. Jangan kalian kira kami tidak sepemahaman dengan FPI. Karena mereka adalah saudara-saudara kandung kami. Al-Mukarramun Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah berkata bahwa FPI dan HTI itu adalah anak yang sedang minggat anak nakal gitu. Sedikit-sedikit nakal lah. Tapi suatu saat mereka akan kembali ke rumah besar yang namanya Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal. Karena di dalam Nahdlatul Ulama prinsipnya kami tidak diajarkan kebencian atas dasar perbedaan. Silahkan berbeda.
Ihtilafu ummati rahmatun. Kecuali dalam hal yang sudah menjadi prinsip. Dalam akidah itu tidak ada perbedaan. Tidak ada dispensasi. Tidak ada pengecualian. Dalam akidah harus, kalau tidak Abil Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi, itu harga mati. Tapi kalau dalam furu'iyah silakan. Dalam Islam kan ada 4 madhab. Boleh kita di dalam Nahdlatul Ulama pun tidak melulu harus bermadhab Syafi'i. Ketika kita bermadhab Hanafi sama. Di dalam hadnya itu madhab fikihnya asal akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Silahkan berbeda. Karena hanya sebatas dari sebatas fikrah dan jirahnya. Amaliyahnya kan sama. HTI suka ratiban, betul? Suka maulidan, suka baca berjanji. FPI pun demikian. Tinggal giroh dan fikrahnya yang berbeda. Tinggal seetik deui gitu. Asal kita mau mengajaknya dengan dasar apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan dasar kecintaan kita rangkul, bukan kita pukul. Kita nasihati, bukan kita sakiti. Karena baginda Rasul ketika berdakwah ke daerah Thaif, bukannya diterima dakwah Islamiyahnya, malah baginda yang mulia dilempari oleh kotoran onta, dilempari dengan batu sampai berdarah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, engkau berdakwah ke daerah Thaif bukannya diterima malah disakiti. Silahkan engkau berdoa kepada Allah, aku yang akan merakit bomnya, aku yang akan menghancurkan orang-orang Thaif. Apa kata baginda Rasul? Tidak ya malaikat Jibril. Malah baginda Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka umatku, karena mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui apa itu ajaran Islam. Maka di dalam Nahdlatul Ulama kami pun demikian. Kami tidak membenci orang yang berbeda dengan aliran Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena prinsip kami fa innahum la ya'lamun. Karena mereka tidak mengetahui apa sebenarnya visi dan misinya ADART-nya Nahdlatul Ulama. Saya jamin kalau mereka sudah mengetahui, minimal tidak mau masuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama pun tidak akan membenci NU. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kalau baginda Rasul waktu itu, ya malaikat Jibril, hancurkan saja, libas saja, sikat saja, maka kita tidak akan mendengar dalam sejarah ada Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal yang menjadi sahabat baginda Rasul. Kita tidak akan mendengar sampai hari ini dalam sejarah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid, yang bapaknya Walid bin Mughirah itu adalah koncoknya Abu Jahal. Dari keturunan Abu Jahal ada Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal yang menjadi sahabat baginda Rasul. Dari Walid bin Mughirah ada Sayyidina Khalid bin Walid, seorang panglima Islam yang dulunya sangat membenci Islam, dan lain-lain sebagainya. Jikalau baginda Rasul prinsipnya main sikat, main hancurkan saja, maka kita detik ini tidak akan mendengar Sayyidina Abu Sufyan
gubernur Mekah yang sangat memusuhi baginda Rasul memasuki Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun terjadi Futuh Mekah, beliau masuk Islam beserta istrinya Siti Hindun yang sangat membenci baginda Rasul, sangat membenci Sayyidina Hamzah. Bahkan pada waktu perang Uhud, beliau menyuruh seorang budaknya yang bernama Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah dengan jalan ditelikung. Ti tukang make tumbak Sayyidina Wahsy anu mantak Sayyidina karena akhirnya masuk ke agama Islam juga. Dibunuh di belakang, karena kalau dari depan Sayyidina Hamzah itu tidak akan terkalahkan. Beliau diberi gelar dengan Asadillah, singanya Allah. Di dalam pertempuran kalau beliau satu lawan satu di arah depan tidak akan terkalahkan. Maka si Wahsy dengan sembunyi-sembunyi membawa tombaknya di belakang Sayyidina Hamzah. Ditumbaklah Sayyidina Hamzah, syahid menjadi sayyidus syuhada di padang Uhud. Kita tidak akan mendengar Wahsy itu masuk Islam jikalau prinsip baginda Rasul hantam, hancurkan, sikat saja. Maka di dalam organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama sekali lagi kita adai ilallah, berdakwah di jalan Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan dan mau'idah yang baik. Dengan itu contoh bil hal, lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Perbuatan lebih efektif sebagai contoh kepada orang lain daripada hanya sebatas kata-kata. Maka sekali lagi kita tidak ditanamkan, diajarkan rasa kebencian atas dasar apapun. Kita selalu ditanamkan mahabbah, kita selalu ditanamkan kebencian. Hanya soal waktu saja. Hanya tinggal waktu saja, sedikit lagi. Sabar. Sabar ya Ustaz Firman. Ahlan wa sahlan bikudumikum fi jam'iyatin Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kalau dasar cinta, sekali lagi, karena cinta butuh pengorbanan. Tidak ada yang namanya cinta tanpa mengeluarkan pengorbanan, betul? Iya masih Asep bogoh kasih neneng teu daek mah modal. Ngaku mah bogoh nelpon ge hospotan. Coba aing hotspot cenah ge. Siap. Nek nelpon kakak bogoh nah hotspot. Hah? Itu termasuk golongan miskola darotin. miskol tujuannya telepon baliknya. Butuh pengorbanan. Di pondok pesantren kita dididik dengan segala kedisiplinan, karena di samping ilmu pengetahuan yang lebih berarti dan lebih penting itu adalah adab, akhlakul karimah. Kernaon ayeuna aya jalma, aya santri kaset irungna bangir, kulitna putih kekuning-kuningan, kulit paling terbaik di daerah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kuning putih semu kekoneng-konengan itu paling terbaik. Aya anu paling terjelek kulitna sawo busuk. Pan aya sawo mateng mah kuning langsatnya. Ieu mah sawo busuk. Yang geus pareot hidung deui. Masya Allah. Penuh korban, harus berkorban jikalau kita merasa cinta kepada sesuatu. Apapun yang akan kita miliki akan kita korbankan demi sang pujaan hati. Betul?
Maka dari itu hikmah daripada peringatan Maulid Nabi termasuk sekaligus Hari Santri Nasional tahun 2024, di samping kita raih ilmu, kita mencari ilmu untuk keberkahan, dan sekaligus kita barengi dengan akhlakul karimah. Amin ya robbal. Kajeun teuing kasep, kajeun teuing urang nyaeta ganteng, tapi lamun akhlakna butut mah moal aya nu bogoheun ceng. Betul. Kajeun teuing neng geulis, irung kuwung-kuwungan, halis ngejeler paeh, gadona endog sapotong, pipina okos tomat mengkel, buukna galing muntang, dilik tigigir lengik, ditempot di tukang lenjang, ditutup ti harup siup, gelis kawanti-wanti, endah kabina-bina. Tapi lamun ahlakna siga setan mal anu bogoheun neng. Jadi jomblo sia seumur hirup. Tapi lamun ayahnya gelis, nya soleha, nya akhlakna masya Allah sopan, idaman bener eta. Aya teu di dieu, aya teu di dieu eta kitu. Mun aya cocok oge tah jadi nu ngora. Maksudnya kan gituan guru. Sudahlah cantik parasnya, sudahlah cantik badannya, cantik pula akhlaknya, bagaikan Siti Khadijatul Kubra, Siti Fatimatul Zahra, masya Allah. Karena di atas ilmu masih ada adab. Semoga saya bil khusus berdoa, kita sekalian tengadahkan tangan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga para santri di pesantren Tahfidzul Quran Mustaqimiyah ini diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi segenap keluarganya, dan bermanfaat pula untuk masyarakatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rupana sakitu anu tiasa aku abdi disampaikan, kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat barokah, terutama kanggo pribados anu ngawasna umum pikeun urang sadayana. Kirang langkung nyuhunkeun dihapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.